Hello Trader Option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang candlestick ya. Jadi saya akan membuat 8 video semuanya tentang candlestick ya. Jadi ada 35 tipe dari candlestick pattern. Kita akan bahas sampai tuntas semuanya sehingga teman-teman biar lebih paham ya bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar dengan menggunakan candlestick. Yang penting Anda harus memahami dulu ya candlestick itu manfaatnya gimana ya untuk trading. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ya. Perlu diketahui bahwa channel ini kami buat bukan untuk ajakan ya atau signal berbayar atau edukasi apapun namanya itu. Jadi channel ini kita buat untuk sebagai media bagi teman-teman untuk belajar ya, learn ya, untuk learn dan earn ya, belajar. Dan ini kita menggunakan IQ option karena kita sudah lama menggunakannya, dan ini adalah pengalaman pribadi ya yang kita jelaskan ke teman-teman semuanya agar tidak tersesat ya dalam bertransaksi ya, dan kerugian bisa diminimalkan. Ya, jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like ya dan komen, dan silakan di-share ke teman-teman Anda yang merasa, jika Anda merasa peduli dengan teman-teman Anda ya. Oke, pernahkah Anda memikirkan ya dari mana asal-usul candlestick dan kenapa candlestick itu bisa dipakai pada pasar forex ya? Sejarah candlestick sudah terjadi pada tahun lampau ya, di mana belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang saat ini. Lalu bagaimana candlestick bisa diciptakan? Jadi sejarah candlestick ini konon sudah dimulai berabad-abad lalu di Jepang ya. Candlestick digunakan para pedagang beras di Jepang untuk mengamati dan menganalisis pergerakan harga beras di pasar ya. Sejarah metode candlestick ini bisa dikatakan berawal dari abad ke-16 sebenarnya. Jadi pada akhir tahun 1500-an hingga pertengahan tahun 1700-an ya. Jepang yang memiliki sekitar 60 provinsi merupakan negara dengan jalur perniagaan yang berkembang pesat ya. Jadi candlestick ini diperkenalkan oleh Munehisa Homa ya, seorang pengusaha beras di Jepang pada tahun 1700-an yang paling terkenal dalam memprediksikan gerakan harga beras ya pada masanya dengan menggunakan harga-harga yang lampau. Berawal dari catatan rutinnya mengenai harga pembukaan, penutupan, tertinggi dan terendah pasar setiap harinya itu ya. Jadi Homa dia menggambarkan pola candlestick yang ada, pada akhirnya juga digunakan sebagai acuan ya sesama trader di masa itu ya. Buku aslinya itu namanya itu Sakata Rules ya. Homa menjelaskan pola-pola dasar candlestick dan cara penggunaannya. Metode ini dibawa dari Jepang dan diperkenalkan luas oleh Steve Nissen ya dalam bukunya mengenai candlestick ya, sehingga akhirnya menjadi populer di kalangan trader dan spekulatif mulai dari saham hingga forex ya. Jadi sudah paham kan sejarah dari candlestick itu sendiri ya teman-teman. Jadi biar ini ya. Nah, sekarang kita mau jelaskan struktur dari candlestick itu sendiri sebelum kita lari ke patternnya ya semuanya ya. Oke, ini kita ganti warnanya warna merah ya. Ini apa sih ini? Oke. Nah, jadi struktur candlestick itu ya, dia ada, kalau warna merah ini artinya harganya
turun ya. Kalau hijau ini artinya naik ya. Nah, ini adalah struktur dari candlestick ya. Jadi kalau pewarnaan sekarang bisa di setting-setting terserah dari teman-teman sendiri ya. Bisa setel warna biru, hitam, putih, terserah. Yang penting Anda nyamannya di mana gitu ya. Nah, jadi kalau candle drop gini, warna merah gini, sama ya di IQ option juga itu dijelaskan kalau candle turun itu merah, candle naik itu hijau ya. Jadi strukturnya adalah pertama dari open price dulu ya. Open price dia selalu di atas ya. Terus ketika candle itu lagi jalan, katakanlah candle time frame-nya 5 menit ya, 5 menit. Biasa dia naik dulu ke atas. Ketika naik terus dia turun lagi, dia membuat history high-nya di sini, high-nya. Terus dia turun ke bawah. Dia terciptalah low-nya di sini. Terus dia naik lagi, akhirnya close price-nya di sini. Ya, jadi makanya warnanya merah ya, warnanya merah. Nah, perlu diketahui bahwa yang kotak seperti gini, ini namanya real body namanya ya. Nah, yang di atas ini yang high-nya adalah upper shadow ya, yang low-nya adalah lower shadow ya. Simple kok. Jadi kalau di kalau di platform biasanya OHLC ya, open, high, low, close ya. Jadi dari open dulu, terus dia ke high, terus dia ke low, baru dia close harganya gitu ya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kalau untuk candle naik ya, sama real body sama, terus upper shadow-nya di atas ya. Upper shadow namanya juga upper, selalu di atas walaupun candle-nya naik atau turun tetap upper shadow-nya di atas. Ini adalah high-nya, ini low-nya, ini lower shadow-nya di sini ya. Ini maksudnya lower shadow-nya di sini, low-nya ini adalah harganya ya. Open price, jadi ketika dia biasanya ketika open mungkin dia naik dulu ke sini, terus dia turun ke sini, dia menciptakan low, terus dia naik lagi ke high-nya, terus ketika high, terus dia turun lagi ke close. Ketika 5 menit kemudian, 5 menit kedua, pindahlah dia. Biasanya dari sini dia pindahnya ke sini. Tapi nggak nentu. Bisa aja dia ada terjadi gap, turunnya langsung ke sini gitu. Bisa gitu. Nah, biasanya turunnya gap dan lain-lain tersebut itu disebabkan oleh biasanya signal ya. Atau biasanya juga dari marketnya sendiri ya. Biasanya kalau ada news besar biasanya langsung dia drop ke bawah gitu ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa 35 tipe of candlestick ini memang dalam rangka untuk edukasi tentang forex ya, di option trading ya. Jadi memang jarang dibahas tentang forex. Jadi pada channel kita ini kita fokusnya kepada forexnya ya. Karena orang banyak juga yang nggak begitu suka dengan ini ya, sistem timing ya, senangnya sistem margin ya, dengan dari jumlah margin yang ada ya. Nah, beginilah namanya struktur candlestick ya. Jadi kalau misalnya bentuknya macam-macam, ketika ini contoh gini ya, kayak gini. Ini pendek begini, terus shadow upper lower shadow-nya panjang begini. Ada juga yang kotak seperti gini. Kotak ya, pas kotak seperti gitu, katakanlah warna merah ya, berarti tetap di sini open-nya ya. Open termasuk di sini adalah high ya. Di sini adalah close, termasuk sini adalah low-nya gitu ya. Di open, close. Kalau dia turun dibalik aja, kalau dia naik berarti opennya di bawah, low-nya tetap di bawah, high-nya di atas, close-nya tetap di atas. Nah, jadi nanti saya jelaskan apa pengertian dari candlestick ini, karena kita ketahui bahwa di dunia ini kan ada tiga yang menggunakan grafik ya, 3 jenis grafik. Yang pertama adalah line ya, line itu adalah garis.
Karena kalau garis begini kita tidak bisa membedakan mana high-nya, mana low-nya, mana close-nya ya. Jadi memang yang paling populer di dunia memang adalah candlestick ya, stick lilin ya. Yang kedua adalah bar chart ya. Kalau bar chart itu dia unik ya, dia ada open high low close-nya ada ya, kayak gini contohnya ya. Cuma dia gini, kalau di kiri itu open ya, di kanan itu close gini deh bentuknya. Jadi katakanlah ini open, di sini close, di sini tetap low, di sini tetap high-nya gitu. Ada juga kalau dia naik berarti open-nya di sini, close-nya di sini gitu. Nah, tapi banyak juga trader-trader veteran yang menggunakan bar chart ini dijadikan acuan, artinya mereka lebih senang menggunakan chart seperti gini. Nah, ini nggak ada warnanya. Oh, ada warnanya, cuma dia cuma garis aja ya, garis tok ya. Jadi tidak ada bodinya, tidak ada ya. Nah, yang ketiga ya ini candlestick yang ketiga ya. Jadi line chart, bar chart, dan CS ya, candlestick ya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 4 formasi atau pattern dari candlestick. Yang pertama adalah hammer ya. Yang kedua adalah piercing pattern. Yang ketiga bullish engulfing, dan yang keempat adalah the morning star ya. Oke ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ini ya, ke pokok permasalahan ya. Jadi hammer itu adalah candlestick formasi candlestick single ya. Jadi single formasi candlestick ya. Dan itu biasanya hammer itu dinamakan juga dengan bullish candlestick pattern ya. Jadi yang kita bahas sekarang ini nanti di 3 video ke depan itu kita bahas tentang bullish candlestick pattern. Jadi candle-candle yang menandakan bahwa ada terjadi reversal, pembalikan dari downtrend menuju uptrend ya. Jadi ini adalah salah satunya adalah hammer ya, kita bahas ya. Jadi namanya juga hammer ya. Hammer ini kan artinya palu ya, palu. Nah, kita langsung aja ke gambarnya. Nah, seperti gini. Jadi kalau digambarkan bahwa panah ini menunjukkan dari downtrend menuju ke uptrend ya. Makanya dibilang bullish candlestick pattern ya. Ya, formasi candlestick bullish. Jadi ketika muncul candle seperti begini ya, itu artinya ada potensi reversal atau pembalikan dari downtrend menuju ke uptrend gitu ya. Nah, kalau dari downtrend menuju uptrend, setelah candle konfirmasi dari ini, sebaiknya kita mengambil posisi buy ya, atau beli ya, jangan di sell ya. Jadi karena apa? Karena kita bisa pahami bahwa arti dari candlestick ini apa. Oke, kita bahas sekarang ya. Jadi arti dari hammer ini adalah, contoh ketika ini market turun seperti gini ya, ini warna merah dia. Nah, ketika open, katakanlah ini chart 1 jamannya, H1 katakanlah 1 hour. Ketika dia pindah candlestick, dia di bawah sini, berarti dia sini adalah opennya ya. Setelah open terus dia turun ke bawah ya, mungkin 20 menit pertama turun, terus akhirnya dia naik lagi ke atas, high, dan di high-nya itulah dia berhenti dan harga close di situ ya. Jadi high ini sama dengan harga close-nya ya, artinya adalah high-nya adalah close, open di sini low-nya, ini long lower shadow. Jadi makin panjang ini makin mantap ya, makin kuat ininya ya, makin kuat potensi dari reversal bullish-nya. Kalau pendek begini gimana? Kalau pendek begini, nah cuma begini tok
Nah, berarti ada potensi yang mungkin bisa aja terjadi downtrend kembali. Nah, kalau begini kan artinya, ya kita jelaskan. Jadi seller versus buyer ya, seller versus buyer. Nah, artinya ketika dia open market sini, seller kuat menekan ke bawah dulu ya, dia tekan terus ke bawah ya. Terus buyer nggak mau kalah, dia tekan lagi gini ke atas, terus dia tekan terus ke atas, seller juga naik turun. Kan biasa yang kalau di time frame M1 nya kita lihat gerakannya itu begini ya, mungkin ya, turun gini kuat, terus dibalas lagi sama buyer, akhirnya closingnya di sini. Nah, sama seperti begini, candle seperti gini, berarti pas closingnya itu di high-nya. Jadi harga closing itu sama dengan harga high, makanya tidak ada shadow-nya di sini. Coba perhatikan, shadow-nya tidak ada, karena ini adalah harga high itu sama juga dengan harga close ya, sehingga potensi candlestick berikutnya itu akan melambangkan atau ada potensi gerakan yang kuat lagi masih naik ke atas. Ini contohnya ini warna hijau lah gitu ya. Ini candlestick warna hijau. Ini kalau saya gambarkan, nah ini warna hijau semua di sini. Jadi kalau sudah muncul candle seperti gini, apalagi ininya makin panjang makin kuat ya. Jadi tekanan dari buyer menuju ke atas gitu ya. Jadi ada terjadi pembalikan atau reversal dari downtrend menuju ke uptrend ya. Paham ya sampai di sini teman-teman semuanya ya, karena simple sekali ini, karena hasilnya juga kita lihat dari backtest ya. Kita harus banyak melakukan backtest sehingga kita bisa paham ya artinya apa ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Nah, ini sudah dikasih contohnya ya di sini. Kita lihat. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Ini warnanya ganti dulu warna ya. Nah, jadi yang saya bilang tadi kan kalau di atas tadi ini kan dia bentuknya kayak gini ya. High-nya sama dengan close. Nah, high dengan close, tapi seperti case di sini ya, di sini ada shadow-nya sedikit, tapi tetap shadow, lower shadow-nya itu lebih panjang dibandingkan upper shadow-nya gitu. Nah, disinilah terjadi pembalikan. Ketika biasanya sudah terjadi tekanan yang jual yang kuat sekali, ini warna merah semua ya, merah, tidak ada candlestick pendukungnya, artinya harga akan terjadi pembalikan atau reversal dari warna merah ini downtrend menuju ke uptrend gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada juga ini ketika ada swing di sini pembalikan. Nah, ini juga dia bukan hammer ya. Ini piercing kemungkinan besar. Ini juga piercing walaupun harga setelah itu naik. Ya cuma memang ketika orang membuat teori hammer seperti gini, dia sudah lebih banyak melihat bahwa potensi candlestick yang terjadi seperti gini akan terjadi pembalikan ya. Nah, jadi teman-teman harus diingat aja ya, jadi nggak usah dihafal. Anda harus ingat yang namanya hammer adalah palu ya. Palu berarti ada pegangannya ya. Pegangannya seperti gini ya, ada pegangannya, hammer namanya. Nah, inilah namanya bullish candlestick pattern ya. Oke ya. Jadi ini bisa digunakan di semua time frame. Mau time frame, kalau di options itu kan ada namanya time frame M15. Sorry, sampai 10 detik, 5 detik ada juga ya. Nah, 20 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit ada semua ya. Jadi sama, pada intinya sama. Jadi Anda tinggal backtest aja. Anda harus pelajari
chat-chat sebelumnya gitu ya. Jadi supaya lebih paham gitu ya tentang apa yang akan Anda pelajari ya. Oke. Dari hammer kita pindah ke piercing ya, piercing pattern. Ya. Jadi semua yang saya jelaskan di video ini adalah bullish candlestick pattern. Jadi pembalikan arah ya. Jika muncul candlestick ini ada potensi terjadi pembalikan arah ya dari downtrend menuju ke uptrend. Nah, seperti gini. Ya, piercing pattern candlestick ya, pattern ya. Jadi kalau kita gambarkan ini dari downtrend ya menuju ke uptrend ya. Nah, yang namanya piercing itu adalah setengahnya dari candlestick ini ya. Closingnya itu harus di atas candle. Jadi minimal 2 candlestick ya. Kita harus membahasnya bahwa namanya piercing. Karena apa? Karena biasanya kalau dia sudah melewati 50% ya dari candlestick sebelumnya ya, terus closingnya di atas 50%-nya, itu ada potensi pembalikan harga ya, reversal dari downtrend menuju ke uptrend. Kalau ada upper shadow-nya boleh nggak? Boleh ya, upper shadow-nya ini kecil katakanlah, ini nggak ada, ininya panjang mungkin ya, panjang, terus ini makin panjang makin bagus, terus ini katakanlah tidak ada. Nah, ini sama. Jadi Anda acuannya kepada real body-nya aja ya, real body-nya aja acuannya, sehingga bisa dijadikan acuan bahwa setelah terjadi downtrend muncul 2 candlestick seperti gini, berarti ada potensi price akan naik. Ketika muncul candle seperti gini, ketika konfirmasi pindah candlestick, Anda boleh melakukan posisi beli ya, beli ya. Terus tergantung di time frame berapa, bisa jadi pola candlestick ini terjadi di time frame 5 detik ya, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, apa saja. Jadi bisa di semua time frame. Jadi acuannya gini aja. Jadi harus closing harus di atas dari 50% dari candlestick sebelumnya. Itu namanya piercing pattern ya, piercing pattern candlestick pattern. Ya, kalau hammer ya bentuk hammer tadi yang pertama kita jelaskan, bentuk hammer berarti di hammer ya. Jadi ini adalah cara yang paling gampang ya, cara pola-pola ya, pattern itu kan pola ya, template atau pola ya, untuk menggambarkan bahwa ada potensi price akan terjadi pembalikan harga. Oke, sudah paham ya semuanya ya. Terus sekarang yang ketiga kita bahas adalah namanya, nah ini contohnya ya, saya kasih contoh dulu. Nah ini saya kasih contoh. Nah perhatikan ya, perhatikan ini candlestick yang tadi, yang merah tadi, walaupun ada shadow-nya ya, ada shadow-nya, dia panjang ke bawah. Nah ini setengahnya, lihat ini setengahnya, pokoknya 50% dari previous candlestick, berarti candlestick sebelumnya itu closingnya, ingat closingnya itu harus di atas dari 50%. Nah itu ada potensi price akan up ya, itu ada terjadi pembalikan ya. Jadi setiap pola-pola seperti ini kayak gini nih, apa namanya, engulfing ya, nanti kita jelaskan ya apa yang dimaksud dengan engulfing. Jadi banyak ya, ini kita salah satu contohnya ini dulu ya. Ini dari downtrend menuju ke uptrend ya. Jadi ini perhatikan candle 3 dan candle 4 ini ya. Jadi dia melewati atau closing candlenya itu di atas ya, di atas dari
Candle yang keempat ini, yang warna hijau ini, lebih dari setengahnya. Kalau di bawah setengahnya nggak bisa, masih ada potensi price akan turun. Tapi kalau di atasnya, itu ada potensi price akan naik ya ke depannya, futures. Ya, oke, selesai. Kita bahas pola candlestick. Yang pertama tadi kita bahas adalah, kita ulang lagi ya, adalah hammer ya, bentuknya seperti palu ya, palu Thor ya, Thor. Terus piercing pattern ya, piercing pattern. Jadi harus tengahnya ya. Nah, oke. Yang ketiga, kita masuk ke bullish engulfing ya. Jadi bullish engulfing itu menelan. Jadi kata engulf itu artinya menelan ya. Jadi engulf ini artinya menelan. Artinya apa? Contohnya kita contohkan biar ini ada shadownya ya. Yang penting acuannya adalah bodinya. Bodinya itu menelan. Jadi candle ini ini open ya berarti ya. Ini open ya. Ini close-nya menelan, ditelan sama candle hijau ini. Kalau candle hijau ini kan di sini opennya, di sini close-nya ya. Kalau ini kan dibalik ya. Opennya di atas sini, close-nya di sini, close-nya di bawah. Nah, dia menelan. Jadi high-nya melebihi daripada bodinya ini. Ini juga bodinya ini dilebihi sama candle yang sebelumnya. Ya, the second candle engulfing the first candle. Jadi dia menelan atau menutupin dari bodinya. Walaupun dia ada shadownya, tetap itu namanya engulfing ya. Jadi acuannya kepada real body ya, real bodinya aja yang diperhatikan. Nah, itu adalah bullish candlestick pattern. Jadi artinya pola ini terjadi pola reversal atau pembalikan harga ya, pembalikan harga dari downtrend menuju ke uptrend. Tapi kita muncul begini ketika dia lagi running candlenya, kita jangan OP dulu, jangan open position dulu. Kita open position setelah candlesticknya close. Artinya setelah close dia pindah ke sebelahnya gini, tag. Walaupun dia turun, biasanya ada terjadi correction, baru dia akan naik lagi. Nah, pas jadi correction itulah Anda melakukan pembelian, beli. Itu lebih bagus. Ya. Jadi kalau Anda belajar price action, ini yang akan Anda pelajari. Anda hanya mempelajari candlesticknya tok aja. Jadi sebagai technical analisisnya menggunakan price action. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jika Anda suka dengan video ini dan baru menemukan channel ini, silakan dibantu klik like, terus Anda komen mana tahu ada pertanyaan yang kurang mengerti, terus Anda share ya. Jangan lupa di subscribe karena di video-video selanjutnya nanti biar muncul notifikasi ya ketika ada kelanjutan dari video dari kami ya. Oke ya, paham semua ya teman-teman ya. Nah, contohnya gimana? Ini kita lihat contohnya. Ada semua contohnya. Nah, ini perhatikan. Candlestick yang di kotak ini, yang di arsir ini adalah menelan ya. Ini kan dia ada shadownya ya. Ini ada juga shadownya. Tapi bodinya itu menelan candlestick sebelumnya ya. Artinya dia menutupi bodinya. Jadi bukan shadownya ya, bodinya. Nah, ini ada. Dia kebetulan yang ini tidak ada shadownya. Makin naik ininya makin bagus ya, tapi harus melebihi menelan dari candlestick yang itu ya. Nah, ini high price, ini dari downtrend terjadi pembalikan menuju ke uptrend ya. Nah, ini juga dibantu dengan RSI. Ya, tapi kalau kita belajar candlestick sebaiknya kita jangan menggunakan ini. Fokus saja kita trading dengan menggunakan ilmu candlestick ya. Biar supaya kita lebih paham ya apa artinya dari candlestick sendiri.
Oke, kita ulangi lagi. Yang pertama tadi adalah hammer ya. Dia bentuknya kayak palu. Ini akan menandakan dari downtrend menuju ke uptrend. Kemudian ada piercing pattern candlestick ya. Dia bodinya itu melebihi dari 50% dari candlestick sebelumnya ya. Setengahnya 50%. Jadi closing candlenya harus di atas 50% dari bodinya ya. Terus yang ketiga tadi barusan kita bahas adalah bullish engulfing, artinya bullish artinya menelan. Jadi dia menelan candlestick yang warna merah ini. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini, jadi dia menelan dan akan terjadi potensi harga akan terus naik ke depan. Ya. Nah, inilah yang dijelaskan. Ya, mengenai bullish engulfing ya, candlestick pattern ya. Oke. Yang terakhir ya, yang terakhir kita bahas adalah the morning star ya. The morning star itu seperti bintang ya. Seperti bintang, ini adalah salah satu jenis bullish candlestick pattern. Nah, seperti gini contohnya. Nah, jadi harus ada minimal 3 candlestick ya. 1 2 3 ya, baru bisa terkonfirmasi ini adalah namanya morning star ya, morning star. Jadi begini saya jelaskan. Jadi untuk morning star ini, the morning star, jadi ketika dia downtrend sebenarnya kuncinya adalah di sini ya, di candle sini ya. Dia bentuknya orang bilang ini doji. Kalau doji itu kan begini ya. Ya, open sama dengan close. Ini low-nya, ini high-nya gitu. Tapi ini morning star ini artinya dia di tengah-tengah. Ya kurang lebih lah, bisa jadi ini 3 pip atau ini bisa 5 pip, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting dia di tengah-tengah ininya. Nah, terus ini ada candle turun, terus diikuti oleh candle engulfing. Dia menutupi candle ini. Jadi ini kan opennya ini melebihi dari high-nya ini. Nah, ini baru bisa kita definisikan bahwa ada potensi reversal, pembalikan ya. Dan ingat, ini harus warna hijau. Kalau ini masih warna merah, itu masih ada potensi price masih akan drop. Tapi dia harus warna hijau. Karena apa? Kekuatan buyer itu masih lebih besar daripada sellernya. Jadi makanya dia berubah menjadi warna hijau. Nah, pas pindah candle, apalagi kalau dibantu ada gap di sini, ini ada gap. Biasanya kalau nggak gap kan dia pindah ke kanan langsung gini ya, kotak langsung begini. Ini ada gap. Terus closingnya di atas sini. Nah, ini ada potensi pembalikan harga dari the morning stars ya. Nah, kalau kita lihat ya, pola candlesticknya seperti gimana? Seperti gini. Jadi ketika price downtrend, muncul candle 1, candle kedua, candle ketiga ya. Apalagi ada candle keempat gini. Nah, ini menggambarkan bahwa price ada potensi tekanan beli yang sangat kuat ya setelah dia mengalami kejatuhan. Jadi morning star itu pokoknya dia harus ada bodinya lah ya, kalau nggak salah harus ada bodinya. Ini kan ini ada bodinya mungkin 1 pip mungkin ya, atau gimana. Jadi kira-kira polanya seperti gini ya. Jadi dia turun, ini ada gap ke sini, terus inilah namanya morning star itu ini. Kenapa dibilang morning star? Kalau bintang pagi itu ya, bintang di pagi hari itu kan dia bintang kan bentuknya begini-gini tuh ya, begini-gini tuh, berkelap-kelip gitu ya. Jadi makanya bentuknya juga seperti gini ya, seperti ini ya, seperti doji gitu ya. Tapi masih ada bodinya, dan makin bagus kalau dia warnanya, kalau bullish berarti dia warna hijau.
Nah, itulah namanya the morning stars ya. Nah, jadi sudah paham semua teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi, yang kita bahas hari ini adalah yang pertama tadi adalah hammer ya. Hammer adalah bentuknya palu ya. Berarti menandakan reversal ya. Reversal dari downtrend menuju ke uptrend karena apa? Tekanan buyer yang begitu kuat ya. Makin panjang candlesticknya ini makin kuat ya potensi reversal harga. Yang kedua adalah piercing pattern ya, piercing pattern. Jadi body candle sebelumnya itu di atas, closingnya di atas 50% dari body sebelumnya gitu ya. Jadi ini 50%, setengahnya closingnya harus di atas ya. Jadi walaupun ada shadow-nya nggak ada masalah, yang penting kita acuannya kepada bodinya aja ya. Terus yang ketiga adalah bullish engulfing. Bullish engulf adalah menelan ya. Jadi candlestick ini dia menelan ya, menelan candle yang ini. Jadi closingnya harus di atas dari opennya candle turun ini, candle turun ini. Terus low-nya juga dia menutup atau menelan atau menutupi dari closingnya, closing candlenya dari opennya di sini. Open candle yang warna hijau yang mengarah ke atas gitu ya. Terus yang terakhir adalah morning star ya. Morning star itu kita harus menunggu konfirmasi 3 candlestick ya, konfirmasi 3 candlestick yang dari downtrend. Inilah morning startnya, dan baru diikuti oleh candle dari ini, dan ini closingnya harus di atas ya. Makin di atas bisa juga di bawah sini, tapi makin di atas dia makin kuat kenaikannya. Dan opennya kapan? Opennya pas pindah candle. Jadi terbentuk formasi 3 candlestick begini, terus dia pindah candlestick ya di candlestick baru. Pas dia turun begini baru Anda mengambil posisi beli. Pas dia koreksi bisa jadi pindah gini dia langsung naik ya. Jadi Anda bisa mengukur sendiri kira-kira kapan Anda harus OP ya. Yang jelas setelah terbentuk 3 candlestick ini. Jadi sudah cukup jelas ya semua teman-teman ya. Ini saya bahas pelan-pelan supaya teman-teman semua paham ya. 3 formasi candlestick. Jadi di video berikutnya kita akan mempelajari 3 white soldier, white Marubozu, 3 inside up, dan bullish harami. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel Mahir Trading, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share ya. Kalau Anda suka, klik like. Jika Anda tidak suka, klik not like. Tapi ingat, ketika Anda mengklik tidak suka, mohon solusinya ya. Gimana supaya agar channel ini tetap terbangun dengan baik. Oke, sekian dulu gitu aja ya analisa. Jadi kita hari ini nggak ngelihat ini ya, kita nggak belajar tentang trading dulu, kita permantap dulu di ilmu candlesticknya ya. Jadi biar supaya teman-teman paham. Sekian dulu, terima kasih, wassalam.